Hai, sama aku lagi, Pixie. Kali ini aku ingin bacakan karir dan keuangan Scorpio, Sun, Moon, Rising bulan Juli. Perlu diingat, ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok bisa tidak, ambil saja yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Jangan lupa untuk mengambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja King adalah seorang wanita, dan Queen adalah seorang laki-laki. Jangan lupa, energinya bisa berubah-ubah dengan cepat. Scorpio, kamu cemas tentang kemana karirmu akan berlabuh. Ada kesalahpahaman dengan rekan kerja yang membuat kamu berpikir berulang kali tentang karirmu ini. Dan bila ada tawaran kerjasama, terutama yang harus mengeluarkan uang, pikirkanlah lagi dengan baik-baik. Terutama, jika penawaran itu sepertinya too good to be true. Mungkin kamu menginginkan untuk punya usaha sendiri, yang biar awalnya kecil, tapi menyejukkan hati, ketimbang harus bekerja dengan pendapatan tinggi tapi banyak konflik di dalamnya. Bahkan mungkin, kamu lebih suka bekerja atau berusaha sendiri, karena ini bisa membuatmu bebas bepergian kemana saja dan tetap bekerja dan menghasilkan uang. Wow, mungkin kamu malah cocok jika dapat pekerjaan yang berhubungan dengan perjalanan. Sebagian dari kamu mungkin malah sudah mundur dari pekerjaanmu dan menikmati hasil kerjamu dan rileks meskipun kamu tetap berjaga-jaga dan kamu juga tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi yang penting, kamu puas saat ini. Keluar dari tekanan pekerjaan. Kamu merasa ini sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Keadaan ini sudah begitu membuatmu stres. Membuatmu merasa tidak nyaman dan tidak aman. Meskipun ini sulit diterima, siapa tahu hal ini malah membawa kebaikan untukmu di kemudian hari. Ambil saja hikmahnya. Dan, jika kamu belum menyisihkan uang, sisihkanlah untuk tabunganmu di kemudian hari. Dan, disarankan untuk tidak mengambil langkah ekstrim seperti berjudi, mengadu peruntungan, atau investasi beresiko. Kamu juga semakin tahu kemana arah tujuanmu melangkah dalam berkarir. Kamu berhasil menetapkan apakah kamu akan berwira swasta atau lainnya. Nah, bila tidak karena dipaksa oleh keadaan, mungkin kamu belum sampai pada titik saat ini. Peluang sudah ada, tinggal kamu meraihnya. Dengan kerja keras dan kejujuran, pasti kamu bisa mencapai sukses. Dalam hal keuangan, mempertahankan apa yang kamu miliki memang baik, tapi bukan berarti menjadi terlalu takut, bahkan terlalu takut berbagi dan cenderung menjadi kikir. Kejelasan mulai kamu dapatkan sedikit demi sedikit mengenai karirmu. Ini menandakan kestabilan juga. Double konfirmasi untuk hal ini. Semuanya makin terasa jelas dan kamu makin percaya diri akan arah karirmu. Untuk sebagian yang mendapat penawaran dengan rasa too good to be true, kamu akan mengetahui kebenarannya. Ada seseorang yang menyukai kejujuran dan kecerdasanmu. Seorang yang lebih dewasa darimu. Dia tegas dan keras, tapi cenderung mendidik dan membimbing. Dengan tetap berhati-hati, kamu harus siap melangkah menggapai cita-citamu. Dan, jangan sampai menyabotase dirimu karena alasan apapun. Terutama, jangan membuat sebuah keputusan karena paksaan seseorang atau paksaan keadaan. Yakinlah, meskipun sebagian dari kamu mungkin mengalami keadaan yang sedikit memicu emosi, tapi hal ini pasti bisa kamu redam. Kamu bisa mengendalikan dirimu dan tampil dengan prima. Ingatlah, kamu berkelas. Maka, peluang-peluang lainnya pun akan bermunculan ketika kamu bisa menyelesaikan masalahmu dengan baik dan dewasa. Untuk hal keuangan, kamu diminta untuk tetap merahasiakan penghasilanmu dan tak mengumbarnya pada siapapun. Kuasailah emosimu dan terus maju. Kamu punya potensi. Dan dengan lebih berani menampilkan potensimu dan lebih percaya diri, pasti karirmu akan meningkat dengan pesat. Jangan takut gagal atau takut terlihat bodoh,
karena ini akan menghalangi kemajuanmu. Jika kamu merasa diabaikan, buatlah dirimu jadi dikenal. Tampillah, tunjukkan potensimu. Jangan sampai kekecewaan pada karir dan prospek karirmu menjadikanmu hanyut dalam duka yang berkepanjangan, membuatmu jadi takut untuk tampil dan bersikap. Kamu perlu menyuarakan apa yang ada dalam hati dan pikiranmu. Jangan sampai hanya karena sebuah pengabaian, kamu jadi enggan menggapai apa yang kamu inginkan. Jangan sampai hal ini juga membuatmu gagal melatih dirimu menuju sukses. Dengan perubahan, kamu akan mencapai suksesmu. Jangan takut melakukan perubahan, jika itu memang diperlukan. Mungkin kamu harus berubah jadi semakin tampil berani dan percaya diri misalnya. Atau perubahan-perubahan lainnya. Segala sesuatunya harus berjalan dengan baik. Bila pun kamu mengalami sedikit pergolakan, semua itu tidaklah permanen dan akan berubah juga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Keadaan berangsur membaik untukmu. Lingkungan kerja, karir dan keuanganmu pun membaik. Sebagian mungkin akan ada perayaan kecil di kantor. Buat kamu yang sedang bekerja di bidang kreatif, sepertinya kamu juga menginspirasi banyak orang dengan ide-idemu. Dan kamu akan berhasil dengan mantap di bidang kreatif atau seni. Oke, hanya itu yang bisa aku sampaikan saat ini. Tolong like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar kamu dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Dan, terima kasih sudah menonton channel ini.